Halo, selamat datang di Man United Indonesia. Kali ini kita akan membahas isu-isu rumor-rumor transfer yang lagi hot sekarang ini. Untuk yang pertama kita punya Raul Jimenez yang akan dibeli Manchester United dengan harga 72 juta pound sterling. Atau menurut saya totalnya sih bisa jadi 80 juta ya, dengan tambahan-tambahan bonus dan lainnya. Menurut saya rumor ini sih nggak bakal terjadi ya, dan kurang menarik. Ya, pertama Raul Jimenez itu dia seorang starting ya, maksudnya dia nggak mungkin mau masuk ke Man United sebagai cadangan gitu loh, ya kan. Yang saya rasa kalau dia masuk Man United bakal sebagai cadangan, nggak mungkin lah dia mau gantiin siapa gitu, gantiin Martial nggak mungkin, karena Martial formnya lagi bagus sekali nih, ya kan, lagi bagus lah tahun ini. Dan Jimenez nggak mau lah pasti, mau ngapain masuk Manchester United teman jadi cadangan, bener ya. Dan juga kalau saya bilang harganya terlalu mahal, umurnya itu udah 29 tahun, ya kan. Ya produktifnya bisa ya 23 ya 3 tahun lagi maksimal, 2-3 tahun lagi itu maksimal gitu loh. Harganya terlalu mahal, dan saya sih sebagai fans Manchester United itu nggak menarik sama sekali. Ya. Kalau dia di harga di bawah 50 ya, itu masih oke kalau saya bilang, ya kan. Tapi nggak mungkin dilepas di bawah 50 ya. Dia ini kan cukup pivotal ya di sebagai penyerang Wolverhampton ya, bareng sama Traore dan juga Diogo Jota ya. Jadi kalau dia mau dijual pun itu pasti Wolverhampton maunya harganya mahal gitu, ya kan. Emang sih ada isu Wolverhampton udah dapat pengganti ya, mau cari pengganti. Kalau nggak salah di sini di beritanya ditulis ada nih, um, saya lupa saya nih, Wolverhampton lagi mana ya, kalau nggak salah dia lagi nyari striker pengganti. Oh ini dia nih, Paulinho dari Sporting Braga seharga 27 million, ya kan. Ya kamu, karena dia udah tua inilah, dia mau diganti oleh Wolverhampton menurut saya. Dan kita ngapain beli dia, karena dia udah tua dengan harga 80 juta pound sterling. Itu menurut saya sih, ini rumor sih nggak make sense ya. Seandainya make sense pun, maksudnya seandainya benar pun ya, menurut saya sih ya Ed Woodward nggak sebego itu gitu loh, jual ngeluarin 80 juta pound sterling untuk pemain yang udah tua, yang buat pemain cadangan juga gitu di Manchester United. Ya saya nggak lihat dia gantiin Martial ataupun Greenwood, sama sekali nggak ya. Jadi ini udah pasti ya, menurut saya sih nggak akan terjadi, dan juga nggak menarik untuk terjadi gitu loh. Selanjutnya kita punya Jadon Sancho ya. Jadon Sancho ini dengan harga 60 juta fee plus add-on ya, mungkin kalau add-on tambahan 20 juta dolar juga lah ya, berarti totalnya 80 juta dolar untuk Jadon Sancho. Kalau nggak salah sih rumornya 60 juta initial, 20 juta buat menangin Premier League, 30 juta untuk menangin Champions sama salah. Jadi total 100 juta. Kalau saya bilang sih rumor ini terlalu bagus gitu, dan nggak mungkin terjadi. Dortmund itu pinter, dia selalu sebuah klub yang selalu bisa datengin pemain muda murah, jual mahal ya. Maksudnya dia secara bisnis tuh pinter lah, bisnis dalam football ya. Nggak mungkin dia mau jual dengan harga 60 juta. 60 juta mah udah pasti banyak yang ngantri buat beli dia. Ya walaupun feeling saya yakin ya, Jadon tuh maunya ke Manchester United. Ya, nggak usah ngomongin lah klub yang si Ipul segala macem lah, mau itu mah rumor, nggak mungkin terjadi, nggak mungkin mau dia join si Ipul ya. Cuman dengan harga segini terlalu bagus gitu loh untuk jadi kenyataan. It's too good to be true ya. 60 juta dolar mah itu merem gitu mah, nggak langsung dibeli sama Woodward mah, nggak perlu jadi rumor lagi, segini mah 60 juta mah langsung beli, ya kan, langsung beli. Nggak mungkin deh kalau saya bilang sih 60 juta dolar, ya kan. Tapi yang saya suka ya dari rumor ini, ya kan, rumor Jadon Sancho itu tetap digoreng terus tuh, ya kan. Jadi menurut saya, feeling saya sih Jadon Sancho sih bakal kejadian.
ya, bakal banget transfernya kejadian. nggak nggak mungkin kayaknya sih, bukan target utama gitu loh. Saya yakin dia nih target utama Manchester United ya, karena digoreng terus, tiba-tiba ada aja lah ya kan, rumor A, rumor B, rumor C ya kan, sampai rumor 60 juta dolar, bener kan. Dan semoga aja sih dealnya tuh terjadi cepet gitu loh, jangan lama-lama ya kan. Kita tahu sendiri lah Ed Woodward tuh kebiasaannya, ya tunggu sebulan lagi aja biar lebih murah segala macem ya kan. Nah itu, ya itu emang penyakitnya dia sih ya. Cuman ya saya harap sih ini terjadi cepet gitu loh ya, 1-2 minggu lagi lah kita rampungin yuk dealnya yuk ya. 60 juta udah pasti nggak mungkin ya kan. Target saya sih, menurut saya sih targetnya sih bisa jadi ya, kalau sebelum lockdown ya, sebelum corona kan, itu harga minimalnya si Jadon Sancho kan 120 juta ya kan. Setelah lockdown tuh diturunin tuh di 100 juta ya kan. Jadi kalau saya bilang sih realistisnya nih, kemungkinan kita bisa beli Jadon Sancho itu di 90 sampai 95-an lah juta dolar ya. Juta pound sterling, sorry. Cuman ada tambahannya, jadi di atas 100 totalnya. Ya, ada tambahannya. Ya, tapi tetap aja lah, udah pasti dia harus di atas 100 untuk beli dia. Ya. Terus dia bagus nggak dealnya? Jelas kita perlu dia lah gitu loh, ya kan. Kita bisa bilang, oh gimana Jimenez gitu, gimana yang lain-lain lah, siapalah yang itu kan, Wilfried Zaha atau siapa gitu kan. Ya Wilfried Zaha nggak mungkin lah kita dari Manchester United gitu kan, ngapain kita beli dia lagi gitu ya. Dan apa namanya, kita tuh perlu pemain yang memberikan impact besar ya. Kalau dibilang wah mahalan Jadon Sancho, kemahalan, definisi mahal tuh apa gitu kan, bener nggak? Definisi mahal tuh apa? Bandingin sama, oh kalau si siapa, si Man City dapat Ferran Torres segala macam ya dengan harga lebih murah, ya itu kan emang dia mau join ke sana, bener nggak? Dan kita nggak ada minat untuk Ferran Torres ya kan. Kita nggak bisa bandingin, oh si A dapat ini harga segini, ya itu mungkin pemainnya mau ke sana juga ya kan. Yang kita punya sekarang ini, rumor yang paling hot adalah Jadon Sancho gitu. Jadi kita harapin aja ini kejadian. Mahal seberapapun, seandainya gini ya, kalau Jadon Sancho masuk Manchester United, kita menang Premier League minimal gitu, ya kan, dengan FA Cup juga lah atau apa. Worth it nggak harga 100 juta? Menurut saya worth it, worth it, worth it banget ya. Kita lihat apa yang terjadi dengan Bruno Fernandes ya. Itu deal harusnya terjadi di awal musim, cuma tidak terjadi ya kan, karena ya biasa lah, sekali lagi Woodward ya kan, Ed Woodward tuh brengsek juga dia tuh ya kan. Nggak terjadi, akhirnya apa, kita melempem sampai Januari dia masuk, baru mulai ngangkat permainannya ya. Itu yang terjadi gitu loh. Kita mau datangin pemain bagus atau mau datangin pemain spektakuler, itu pilihannya deh ya. Spektakuler bukan berarti mahal ya, karena memang bisa lebih murah, kayak Fernandes kan lebih murah segala macam. Cuman ya kita nggak bisa, in the perfect world ya, semua pemain tuh mau join kita gitu loh ya kan, bener nggak? Semua pemain tuh mau join ke kita, cuman nggak, itu nggak bakal terjadi, nggak selalu terjadi gitu loh, bener nggak? Jadi nggak perlu ngarepin yang lain gitu, nggak perlu ngarepin rumor-rumor yang lain, atau nggak perlu bandingin sama transferan tim lain ya kan. Menurut saya dua yang paling mungkin join udah pasti Grealish dan juga Jadon Sancho ya. Cuman ya Grealish, sekali lagi nih, Grealish kemahalan menurut saya sih udah sekarang ya kan. Dia tadinya harganya 50 juta dolar ya kan, sebelum pas si Aston Villa di posisi degradasi kan. Sekarang jadi 70 atau 80 tuh saya lupa ya. Kayaknya 80 juta dolar deh. 70 plus add-on lah ya kan. Nah itu jadi kurang menarik gitu loh ya kan. Itu sama aja si Aston
oh gue nggak mau jual nih pemain, gue nggak jadi jual, ya kan. Lu kalau mau beli ya lu tebus mahalan lah, ya. Ya kita sih kalau jujur kalau untuk rilis sih saya berharap dia bisa join juga ya, bisa join. Cuman dia harus force transfer ke Aston Villanya, dia harus force transfer biar diturunin harganya, ya. Kalau Grealish saya lihat tuh dia bisa sebagai pengganti Bruno Fernandes. Oke, dia emang sering main di kiri, tapi dia bisa main di tengah juga, ya. Ya kaki kiri, main di tengah masih oke kan, bener nggak? Dia bisa main di tengah juga. Kita lihat nih terakhir-terakhir ini Bruno sering banget diforsir oleh ya kan. Dia main terus loh. Pogba kadang bisa diganti, dia tetap main terus. Ya, boleh dia masuk sebagai pengganti, ya kan, main bareng lah sama Fernandes, bener nggak? Kadang Fernandes main jelek ya udah masukin Grealish aja. Fernandes kecapean masukin Grealish aja, ya kan? Atau Grealish main dulu atau gimana lah, mereka saling bergantian. Nah kalau Jadon Sancho jelas dia kan kanan, berarti dia bergantian sama Greenwood. Atau saya bilang Sancho udah pasti starting kita, Greenwood pelapis, ya kan. Greenwood masih muda loh, bukan berarti kita ngancurin Greenwood, bener nggak? Udah kelihatan juga Greenwood tuh nggak bisa main setiap minggu gitu loh, nggak bisa main full terus menerus, ya kan. Fisiknya belum belum develop sejauh itu kalau menurut saya sih, ya. Jadi kalau untuk Jadon Sancho dengan Grealish, menurut saya sih dua-duanya sih additional bagus sekali untuk kita ya. Cuman ya sekarang ini Grealish terlalu mahal, sehingga kalau menurut saya sih langsung Jadon Sancho dulu aja, Jadon Sancho dulu aja, ya. Karena kita perlu yang kanan tuh, yang benar-benar kanan yang bagus tuh kita perlu. Pelapis si Greenwood cuman Daniel James, ya, which is ya kurang lah gitu loh, ya. Sekali lagi ya, kalau saya bilang jangan bandingin sama pemain lain lah. Kita bisa dapetin pemain ini ya, siapa A B C D, ya kan, lebih murah lebih murah. Ini bukan masalah lebih murah, ya kan. Ya, pemain berkualitas tuh banyak. Saya yakin semua pemain yang main di Premier League tuh berkualitas semua, jago, ya kan. Cuma kita nggak butuh pemain jago gitu. Kita butuh pemain yang punya impact besar. Kita butuh pemain yang bisa memenangkan Premier League untuk kita, Champions League, dan cup-cup yang lainnya lah, ya. Kalau kita harus bayar mahal, kita bayar mahal. Kita Manchester United gitu loh. Kita bukan klub terkaya, tapi kita salah satu klub terbesar gitu kan. Klub terbesar lah di Manchester, di Premier League, ya. Jadi kalau untuk kita balik lagi ke rumornya Jadon Sancho 60 juta itu mimpi lah. Itu mimpinya si Ed Woodward, ya kan. Itu mimpinya dia, 60 juta, wah boleh banget nih gitu kan. Cuma nggak bakal terjadi, ya, nggak bakal terjadi. Satu hal yang bagus lagi dari Jadon Sancho, kalau nggak salah si Dortmund ini ada di sini ada tulisannya, nggak, saya lupa saya baca di mana. Cuma Dortmund ini lagi ngincer Memphis Depay, ya kan. Lagi ngincer Memphis Depay. Nah, untuk harganya kalau nggak salah Memphis Depay itu 35 juta dolar atau apa gitu loh, ya kan. Kalau nggak salah segitu. Dia lagi ngincer Memphis Depay. Kalau dia dapat Memphis Depay, Jadon Sancho udah pasti dijual, ya. Kita dapat pasti. Dan harganya bakal lebih murah. Harganya pasti bakal lebih murah. Nggak lebih mahal, ya. Karena kita tahu gitu loh, oh, lu udah ada pengganti Jadon nih, ya kan. Lu harus jual Jadon. Bener nggak? Cuman ya kalau saya bilang 60 tetap aja lah, mimpi lah 60 juta ya. Ya jadi untuk seputar Jadon Sancho bagusnya ini rumor terus digoreng gitu loh, ya kan. Kayak dulu rumor Bruno Fernandes terus digoreng, akhirnya kita dapat. Menurut saya Jadon Sancho sih harusnya cuma masalah waktu ya. Masalah waktu doang sampai kita beli dia gitu. Ya, kecuali sekali lagi kecuali nih, perkecualiannya cuma satu, ya kan. Si Woodward atau Glazer kumat lagi tuh pelitnya. Ya kalau kumat ya udahlah berat, ya. Oke, kita lanjut ke, kalau nggak salah rumor satu lagi itu Tyrone Ming, ya. Tyrone Ming diisukan bakal join
Manchester United untuk seharga 40 juta pound sterling. Gimana nih menurut kalian nih, Tyrone Ming? Kalau menurut saya sih kemahalan ya 40 juta ya. Kemahalan deh. Tyrone Ming itu bukan pemain jelek gitu kan, bener nggak? Tapi dia juga bukan center back terbaik gitu loh. Di Premier League itu dia bukan center back terbaik. Ya, menurut saya top top 5 aja nggak masuk dia tuh di dalam itu gitu loh. Dan kenapa harganya semahal itu? Ya kan 40 juta dolar. Kenapa gitu? Ya. Ini feeling saya ada hubungannya sama si itu tuh, si Man City tuh. Dia beli siapa? Nathan Ake kalau salah ya barusan itu ya. Coba kita cek ya. Man City. Nathan Ake kalau salah dia. Oh iya, karena Man City ini. Man City Nathan Ake tuh 40 juta dolar, ya. 40 juta pound sterling, sorry. Ya. 40 juta pound sterling untuk Nathan Ake itu kemahalan. Ya. Oke lah dia bagus, pemain pasti bagus lah dia beli itu. Nah, Manchester City beli pasti pemain bagus. Cuman 40 juta dolar itu pemahalan. Kita tahu ya, Nathan Ake itu di klub degradasi. Klub degradasi itu tuh harusnya jual lebih murah. Benar nggak? Grealish saja waktu itu mau dijual 50 juta dolar. Plus add-on jadi 60 lah, benar nggak? Ya, untuk Nathan Ake, Tyrone Mings itu tuh nggak 40 juta dolar. Mereka tuh harganya nggak segitu, di bawah, jauh di bawah. Jadi Man City beli Nathan Ake itu bukan deal yang bagus, 40 juta dolar. Jangan banding sama Maguire ya. Maguire kita beli dari Leicester. Bener nggak? Kapten dia waktu itu kalau nggak salah. Kapten Leicester lagi. Ya kan? Jangan dibanding sama dia loh, jauh loh, jangan dibandingin ya. Itu beda kelas kalau saya bilang. Ya masing-masing ada kekuatannya. Cuman kita nggak bisa bandingin seperti itu. Lu beli Maguire 70, Tyrone Ming 40 juta ya masuk akal. Nggak bisa ngomong begitu. Tyrone Ming itu kan hampir degradasi. Hampir degradasi harusnya murah gitu loh. Ya maksimum 30 juta. Nathan Ake pun juga harusnya beli murah. Dia udah degradasi. Ya kalau dia bagus ya, itu ya timnya nggak bakal degradasi. Bener nggak? Ngeri gitu. Kalau saya sih jadi Man City atau jadi ya kalau jadi Manchester United yang ngeri beli pemain dari yang degradasi, apalagi dengan harga mahal. Nggak make sense gitu loh. Ya kan, mending saya beli macam Maguire atau sebelumnya lah gitu. Maguire masih sedikit mahalan lah saya bilang ya, karena mungkin dia orang Inggris ya, biasalah. Cuman ya saya mendingan beli Maguire ketimbang beli defender tim degradasi gitu loh. Dengan harga segitu ya kita ngomong ya, konteksnya dengan harga 40 juta ya. Itu tuh nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Lebih dari tim degradasi itu harusnya lebih murah. Ya, dan Nathan Ake, Tyrone Mings itu bukan top 10 defender gitu, center defender bukan. Di Premier League sekarang ini ya. Itu bukan gitu. Jadi untuk apa bayar segitu gede gitu. Ya. Nimbang Tyrone Mings sih mendingan manggil pulang Chris Smalling deh, bener nggak? Dia lagi bagus begitu kan. Cuma enggak lah, saya mendingan dia tetap dijual lah. Ya, tambahan cash buat kita. Ya. Jadi kalau saya bilang rumor Tyrone Mings ini 40 juta ini sebagusnya sih jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kalau di bawah di angka 30 ya atau 30 ke bawah ya total ya. Itu saya masih boleh. Boleh, masih boleh. Cuma kalau udah 40 juta ke atas menurut saya terlalu mahal untuk pemainnya, pemain yang ya hampir masuk degradasi gitu. Ya, oke, kayaknya sekian dulu dari saya. Thank you for watching. Gimana menurut kalian ya? Kalau saya bilang saya gini, Jadon Sancho pasti terjadi. Ya, Grealish setengah-setengah tergantung dia bisa force transfer atau enggak. Jimenez jangan sampai terjadi ya, apalagi harga segitu. Harga segitu mah mendingan jangan. Oke, Tyrone Ming juga harga segitu mendingan jangan. Ya, budget kita mendingan ke hal yang lain. Ya, jangan lupa ya di like dan subscribe. Sampai jumpa di
transfer rumor ya, pembicaraan transfer rumor selanjutnya. Thank you for watching.